Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Indriani Susanti dengan NIM 230600154. Saya dari kelas B3 non-reguler, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang Bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar, yaitu yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengamati gambar, siswa dapat mengetahui dan menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup dengan tepat. Indikator pembelajarannya adalah yang pertama, mengamati gambar. Siswa dapat mengetahui dan menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, membandingkan gambar. Siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Sekarang kita belajar, ayo mengamati gambar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Berikut adalah gambar makhluk hidup. Coba adik-adik tahu tidak ciri-ciri gambar di depan? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah gambar cicak. Ciri-cirinya adalah cicak hidup di darat. Yang kedua, cicak merayap di dinding. Yang ketiga, cicak makan nyamuk. Dan yang keempat, cicak suka memutuskan ekornya. Gambar yang kedua adalah gambar ikan. Nah, apa saja sih ciri-ciri ikan? Yang pertama, ikan hidup di air. Yang kedua, ikan bernapas melalui insang. Yang ketiga, ikan bergerak dengan cara berenang. Yang keempat, ikan mempunyai sirip dan ekor. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ada beberapa penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar adik-adik. Yang pertama, memerlukan makan dan minum. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Bukan hanya manusia atau hewan, tanaman hingga bakteri pun juga butuh makan dan minum bila ingin bertahan hidup. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi makhluk hidup. Yang kedua, bernapas. Bernapas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk ke dalam tubuh dan dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan lainnya. Yang ketiga, makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri yaitu bergerak. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Saat bergerak, sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Bukan hanya dilakukan oleh hewan atau manusia, tapi tumbuhan hingga bakteri juga bisa bergerak dengan cara berbeda-beda. Yang keempat itu tumbuh dan berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat. Bukan hanya manusia yang mengalami pertumbuhan, tapi hewan, tumbuhan, hingga bakteri juga mengalami pertumbuhan. Selain tumbuh, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Cara berkembang biak pun bisa dengan melahirkan, bertelur, atau muncul tunas untuk tanaman. Sekian penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup tema 1 di kelas 3 SD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.